Sudah ada pemenang, udah keluar duit kok. Penyidikan aja. Silakan aja. Bapak akan bersedia nggak dipanggil kalau? Nggak apa-apa, KPK juga akan panggil orang juga kok. Ini sama-sama diangketin kan? Iya. Nggak, tapi kalau kan saya bilang kan, mereka mau angketin, kita juga mau angketin mereka kan? Ya sama. tapi kalau mereka manggil Bapak datang nggak Pak? Yang ada dalam laporan Pak Ahok? Tergantung mau panggil untuk apa. Untuk penyelidikan katanya. Apa yang penyelidikan? Apa yang salah? Makanya kita LKPD. suruh aja selidikin. Pak Ahok ini kan melaporkan lembaga itu nggak boleh. Artinya ada Tentu itu yang pertama kali akan kita lakukan untuk menggali informasi dan data. Apakah informasi dan data itu memang valid, akurat, dan kemudian disimpulkan ada unsur-unsur pidana korupsi ataukah tidak. Gitu. Jadi prosesnya itu. Nanti dulu kan kamu apa yang dilakukan pertama kali ya, untuk sekarang dijawab yang pertama kali dulu. Belum sampai kesimpulan itu adalah tentu meminta informasi tambahan atau data terkait dengan dokumen-dokumen itu dari pelapor. Enggak, itu udah terlalu teknis itu, terlalu teknis. Lah ini baru telaah sudah ngomong kerugian, belum lah, belum ada. Saya kira udah ya. Yuk. Ya, itu yang terbaru nih Pak Margarito dilaporkan ke KPK begitu ya oleh Ahok. Yeah. Nah, ini menurut Anda bisa hak angket ini bisa terhenti gitu jika kemudian ditersangkakan atau gimana? Tidak. Belum sampai ditersangka juga. Sebab begini, di mana kerugian keuangan negara? Orang ini rencangan kok. Di mana kerugian keuangan negara? Begitu, Anda tahu kan soal sekarang ini muncul disebabkan oleh Kementerian Dalam Negeri tidak mau meng-approve, begitu ya. Dan dengan begitu maka RAPBD yang baru diputuskan ini tidak bisa dilaksanakan. Anggarannya dari mana? Bagaimana uangnya itu? Kan setelah di-approve oleh Kementerian Dalam Negeri, baru pemerintah daerah mengumpulin uang dan segala macam. Sekarang approve aja belum, apa kerugian keuangan negara? Ya. Tidak ada sama sekali di sini. Tapi kalau tidak salah Pak Sarif ini juga Ahok juga melaporkan APBD 2013-2014 juga begitu. Iya, yang saya dengar seperti itu. Oh, okay. Yang saya dengar seperti Kalau itu. yang 2013 jelas dong DPRD. Ya. Ya, yang saya dengar seperti itu, dia melaporkan yang 13 dan 14. Tetapi jangan salah, ketika dia melakukan 13-14 juga sebetulnya menyeret Pak Jokowi juga. Karena tanda tangan ya gubernurnya. Bisa jadi begini. Itu kan menyeret Pak Jokowi, Iya. karena itu saya agak terkejut tadi berita tadi. Iya, dia menghadap ke istana. Jangan-jangan ini ya. Jangan-jangan ini karena orangnya bilang apa? Titibeh ini. Apa tuh Satu artinya? mati semua. Nah, begitu kan? Kata-kata orang Jawa ini kan kalau 2013-2014 APBD pada waktu itu dilaksanakan oleh gubernur yang lalu. Andai kata ada penyimpangan di situ, mudah-mudahan sih tidak berkaitan dengan pengurus. Tapi kalau tidak, tiba sudah. Tapi ini yang dilaporkan DPRD-nya Pak, bukan gubernurnya. Kan kalau nanti diperiksa begitu gitu kan. Ini kan Anda ini kan jangan pura-pura nggak tahu. Anda kan sarjana hukum pasti tahu nih. Begitu dia klik ke sana, masuk deh 35 pasal 55 atau 55 ayat 1 ayat 2 ada 56. Apa enggak berapa kita? Jangan-jangan kawan ini begini. Ya. Sebab kalau 2015 saya hakul yakin tidak kena. Mengapa? Kalau duitnya aja belum ada kok. Tapi kalau Bagaimana upaya ada kerugian untuk negara? up anggaran itu tidak ada tindak pidananya Pak? Tidak. Percobaan. Belum dapat. Pembunuhan kan ada percobaan percobaan korupsi ada nggak? Di mana kerugian keuangan negara? Di mana kerugian keuangan? Tidak ada negara? unsurnya Nggak ada, ya. belum dipakai. Begini, Mbak. Baru direncanakan. Kalau sudah dipakai, yes. Anggarannya 10 perak, ditulis di situ 20 perak, beli begitu ya, pengadaan UPS 10 perak, realnya begitu, terus mereka plafonkan 20 perak. Mati. Itu mati. Setelah Itu mati. digunakan ya. Kalau itu sudah habis deh. Tapi kalau sekarang ini baru diatur, ini aja anggaran APBD ini belum dilaksanakan kok. Belum disetujui lagi Belum Pak, disetujui, disetujui bagaimana Mendagri ini begitu kerugian kan ya. keuangan negara? Nothing. Iya, tapi secara moral ini. Oh, lain lagi Pak. Kalau moral lain lagi Pak. Kalau Ya. itu lain lagi Pak. Kalau sekarang bicara moral, bermoral nggak orang itu bilang DPR-nya penipu? Anda jangan lupa begitu bahwa mereka ini wakil rakyat. Begini, ya dari segi sejarahnya ini, sejarah kenapa APBD dan APBN itu mesti dibicarakan di rakyat.
karena rakyat sendiri memilih pemerintahan dan menyuruh mereka memerintah, rakyat sendiri menyediakan uangnya dan karena itu rakyat mesti mengontrol uang itu. Begitu sejarahnya. Sebelumnya raja itu suka-suka dan ketidakmauan terhadap suka-suka itulah maka lahir hak itu digeser menjadi hak budget. Iya. Dipegang langsung oleh rakyat. Ini muncul bersamaan dengan doktrin. Tapi kalau menurut versi Ahok, justru wakil rakyatnya ini yang semena-mena mengambil uang rakyat begitu tapi loh. Itu normal di mana-mana. Anda lihat beberapa waktu lalu ya. Dulu Bung Karno itu membubarkan DPR tahun 60 gara-gara DPR pada waktu itu menolak satu usulan APBN khususnya di bidang pajak pendapatan barang bernilai. Sedan pada waktu itu. Lalu itu berakibat Bung Karno marah dan DPR dibubarkan, tapi kemudian DPR yang sama juga diterbitkan Kepres yang baru mengangkat mereka kembali. Anda lihat kemarin kita flash ke belakang sedikit ya. Waktu apa yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu anggaran kesehatan ditolak. Jadi negosiasi, gini negosiasi. Pak, Mas Redov, gantian kita ngomong. Iya. Saya katakan, kalau memang ini dianggap bahwa kebohongan Ahok segala macam, pemalsuan segala macam, kita punya harga diri, punya moral. Dikatakan maling, dikatakan pencuri, kenapa tidak laporkan? Satu. Yang kedua, jam 12 siang hari Kamis masih 97 yang menandatangani. Tahu-tahu sore 106. Oh, Nah, saya tanda tanya. Ini mungkin mau mati semua deh. Semua kita sama-sama. Seperti yang tadi Abang sampaikan. Mau nyeret Jokowi. Ini mungkin sekalian kita bareng-bareng. Mau jeblos semua. Mudah-mudahan ini semua tidak. Ini cuma pemikiran saya, ilustrasi aja. Tapi saya katakan saya malu. Sebagai rakyat, Anda ini wakil saya. Anda dikatakan maling, anak Anda gimana? Nah, ini bisa buat pencemaran nama baik, Mbak? Ini bisa itu personil ya, personal. Dan personal itu kan, ya, bukan lembaga ya? Iya, bukan lembaga. Dan karena lembaga kan, bukan subjek hukum pencemaran nama baik. Iya. Kan begini juga, ini apa? Ini kan kelah delik. Kalau mau didelikan gitu kan, ini kan delik aduan. Ini sangat tergantung pada pengaduan. Tetapi kan sebagai lembaga, ya, sebagai fungsionaris dari kekuasaan legislatif, mereka dalam tata kehidupan bernegara ini ada tata cara mengoreksi tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang oleh mereka yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tindakan itu antara lainnya itu tadi ada interpelasi, ada raker, ada macam-macam, termasuk angket dan mintakan pendapat. Jadi bagi saya ini hal yang biasa saja, tidak ada yang Mbak, saya ingin buktikan. Enggak, yang kita sesalkan kenapa mesti angket langsung gitu loh. Saya jawab, Pak Anton, saya jawab. Ya. Di dalam rapat-rapat kita memang ada seperti itu. Kenapa tidak interpelasi dulu? Iya. Kita sudah kaji itu. Ya. Kalau kita ambil langkah interpelasi, bahasa saya menyebut seperti balas pantun nanti. Ya. Seperti balas pantun. Karena masalahnya sudah jelas, terang benderang, ada dugaan pelanggaran di dalam penyampaian dokumen APBD. Sudah terang jelas. Ya tadi salah satunya tidak ditandani oleh pimpinan. Itu kan asumsi Anda Bukan bahwa temuan. berbalas pantun, tapi kita sebagai rakyat kita Temuan akan itu. berpikir, kok begini? Apa masalahnya? Itu loh, sebagai rakyat saya bicara. Karena memang tidak diatur mana yang lebih dulu. Apakah interpelasi dulu, apakah angket dulu. Jadi bebas ya yang paling DPRD penting lebih menggunakan. efektif yang Itu mana? saya paham lah, itu lembaga politik. Persoalannya ini pribadi-pribadi kita sebagai wakil rakyat. Bagaimana moralitas kita, bagaimana cemoohan orang, bagaimana anak-anak kita memandang kita. Kalau memang kita tidak, ya kenapa nggak dilapor lebih dahulu? Itu loh Bang yang saya maksud. Baik, ini tapi kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ini pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu yang saya maksud. Ini segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing statement. Jadi tapi singkat-singkat saya tanya ini Pak Sarif. Tadi Haji Lulung ada cuplikannya yang mengatakan ini DPR sudah baik, ini biaya tidak langsung, belanja tidak langsung tidak dibahas. Ini maksudnya apa ini Pak? Begini, di dalam pos belanja itu kan ada dua. Yang paling penting Langsung dan tidak langsung. belanja tidak langsung itu menyangkut biaya-biaya rutin seperti gaji pegawai dan lain-lain. Nah kalau tidak dibahas konsekuensinya bagaimana nih, Pak? Konsekuensinya adalah melanggar, jelas-jelas melanggar. Kenapa tidak ditanyakan waktu itu Pak? Kalau Kita sudah berkirim surat supaya diajukan itu.
Ternyata sama saja jawaban dari pihak nanti sampai kemudian menjelang 27 Januari. Saya ingin sampaikan nih Mbak ya, mengenai BTL yang paling berbahaya sekali. Di dalam komponen BTL itu disebut tunjangan kinerja dinamis yang sekarang diributkan. Gaji pegawai yang sangat fantastis. Seharusnya sebelum mengajukan TK dinamis minta persetujuan kita dulu dong. Pembahasan dulu. Sampai sekarang kita sudah tahu buktinya sama-sama. Menpan Pak Yudi Krisnandi aja menolak besaran TKD dinamis. Bagaimana bisa nanti? Apakah ditarik lagi itu di dalam RPBD-nya? Kan nggak mungkin. Karena sudah disahkan. Artinya satu poin dalam BTL-nya sudah dilanggar. Begitu, Pak. Ini gaji pegawai begitu Pak Marga, ini juga harus persetujuan dengan DPR karena kan dinaikkan begitu ya gaji. Bukan saja soal dinaikkan, tapi satu peser pun yang mau ditagih dari rakyat dan dibelanjakan untuk apapun harus ada persetujuan dari DPR. Satu peser pun mau bikin apapun uang itu harus ada persetujuan. Termasuk biaya tidak langsung ini. Ya, kalau tidak dibahas konsekuensinya apa? Ini kan simpel saja ini, Rahma. Ini simpel saja ini. Kalau sebabnya tidak sah, akibatnya tidak sah. Kalau kausanya tidak sah, hukumnya tidak sah. Akibatnya tidak sah. Yang tidak sah. Nah, tapi kalau ini betul begini, saya mesti kritik juga teman-teman DPR. Kenapa berikan pengesahan pada hal yang tidak dibahas? Harusnya tidak diterima itu ya? Harus tidak diterima. Kenapa diotorisasikan juga hal yang tidak dibahas? Mungkin sudah pusing begitu ya. Yang penting ada cair lah duit. Soalnya nggak digaji juga nih RPBD-nya kalau nggak disahkan kan anggota DPRD juga nggak terima gaji ya Pak ya. Iya. Jadi udah pusing daripada lelan terus lama-lama nggak digaji. Tidak. Kita mengajukan permohonan supaya BTL juga dimasukkan. Sampai detik terakhir raker komisi tanggal 19 20 Januari belum menyampaikan juga. Kemudian jadwal sudah habis. Nah, itu soalannya. Baik, ini closing statement silakan ini Pak Anton. Saya sependapat, jadi pemerintah mau keluar uang apapun, ikuti prosedur aturan yang ada. Cuman harapan saya, Ahok kan sudah lapor. Ini juga mesti lapor. Kita masyarakat melihat siapa yang benar. Tapi saya garis bawah, apapun yang kalian bicarakan semua, sebagai masyarakat, janganlah program kemasyarakatan ini terhambat. Iya. Itu yang sudah terlanjur nih Pak, sudah terhambat. Ya, ini kan yang tidak bisa dirubah. Nih, hak angket, segala laporan, semua bisa berubah. Yang nggak bisa dirubah cuma kitab suci aja. Maksud saya, tapi kalau saya gitu ya, ada satu hal yang bagus ini. Buka aja. Selidiki saja. Iya. Ayo taruh di meja biar kita ketahui bagaimana sebenarnya ini urusan satu ini. Gitu. Fair kan kalau gitu. Buka aja gitu. Iya, buka ya. Ketahuan siapa yang betul, siapa yang salah. Kita nggak cari yang salah yang bagus mana. Gitu. Ini bagus. Supaya fair masyarakat. Dibuka saja biar ketahuan ini siapa yang siluman ini. Iya, buka gitu. Itu ya. Baik, terima kasih nih Pak Anton, Pak Margarito juga Pak Sarif. Pemirsa, demikian ada Pak Berita. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Closingnya, lapang dada, biar lapang dada semuanya. Apa yang salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Membawaku, ku harus bisa lapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya, karena semua lagi sama. Walau kau tahu dia pun rasakannya. Setapak ini seperti ku mendengar kau bernyanyi. Kau tahu rasaku juga
bisa berlapang dada, harus bisa ambil hikmahnya, karena semua lagi sama walau